Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Arjuna Gosong. Terima kasih teman-teman yang udah mendukung saya dengan klik subscribe-nya. Saya tidak maksa teman-teman ya. Oke. Karena kalau teman-teman subscribe saya, maka gaji saya naik. Jadi untuk teman-teman yang hanya ingin mendapatkan penjelasan, nggak apa-apa nggak di subscribe. Serius nggak apa-apa. Tapi kalau di subscribe juga boleh. Apa sih? Ya, kali ini saya ingin berbagi pengetahuan mengenai apa sih nitrifikasi. Gini, pertama saya mendapatkan ilmu dari tentang nitrifikasi ini tuh gratis. Jadi saya ingin membagikannya juga gratis. Jadi saya tidak memaksa teman-teman untuk klik subscribe-nya. Lah ngapain? Lawang saya juga gratis. Bahkan saya upload ini juga gratisan ya. Artinya saya upload difasilitasi oleh saudara wifi-nya. Alhamdulillah. Gini, sistem nitrifikasi. Begini teman-teman ya. Ketika ikan dikasih pakan, ikan itu akan mengeluarkan, ya benar, kotoran, mengeluarkan limbah. Limbah apabila tidak diolah dengan baik, maka dia akan meracuni ikan. Jika ikan lele teracuni, meskipun tidak mati, tapi ikan lele tersebut bisa terhambat pertumbuhannya. Kita udah rugi di situ. Iya enggak? Iya. Terus sistem nitrifikasi itu apa? Gitu. Apakah kita harus mengetahuinya? Tidak harus tahu, ya. Karena kita tahu ataupun tidak tahu, sebenarnya sistem nitrifikasi itu udah ada di kolam kita. Di dalam air itu sudah pasti ada Nitrosococcus, Nitrosomonas, sama Nitrobacter. Cuma kita tidak bisa melihat menggunakan mata telanjang tanpa menggunakan alat bantu, misalkan mikroskop dan lain-lain. Oke, dari situ kalau ingin tahu ya, gini. Ikan mengeluarkan amonia. Jelas. Amonia ini kalau terus-menerus menumpuk, dia akan mengganggu pernafasan ikan, ya. Merusak insang ikan. Sama kayak manusia. Kalau sistem pernafasannya itu terganggu, mana bisa sehat, mana bisa tubuhnya cepat gede, nggak bisa. Amonia ini akan dimakan oleh bakteri Nitrosococcus dan juga Nitrosomonas, ya. Namanya bakteri itu ada aja. Kalau ikan nggak suka amonia, tapi kalau bakteri Nitrosococcus sama Nitrosomonas, dia malah makanannya. Begitu ada amonia, mereka pesta, mereka seneng, alhamdulillah ya Allah, makanan enak. Kayak gitu ya ilustrasinya. Ketika dia sudah makan amonia, itu tersisa yang namanya nitrit. Nah, jadi nitrit ini hasil istilah gampangnya setelah diuraikan oleh Nitrosococcus sama Nitrosomonas, nitrit ini hasil akhirnya ya. Oke. Hasil akhirnya ini masih beracun bagi ikan. Akan tetapi tidak terlalu berbahaya seperti amonia. Oke. Nitrit karena ini masih berbahaya tuh. Ada lagi bakteri yang suka dengan nitrit. Namanya Nitrobacter. Oke, Nitrobacter memakan nitrit atau istilah gampangnya diuraikan. Kemudian tersisa hasil yang namanya nitrat. Oke, nitrat ini tidak berbahaya bagi ikan. Tapi ya, kelebihan nitrat itu akan menghambat pertumbuhan ikan juga. Tapi tidak seberacun, tidak terlalu berbahaya. Sifatnya lebih ramah. Terus nitrat ini kemana? Gitu kan? Nitrat akan dimakan oleh organisme fotoautotrof. Siapa sih organisme fotoautotrof? Ya, ada yang namanya bakteri fotosintesis, alga, ya, spirulina, Chlorella dan macam-macam.
yang intinya dalam memakan nitrat mereka itu butuh yang namanya cahaya matahari. Oke, itu mengapa cahaya matahari sangat penting untuk kelangsungan hidup ikan maupun organisme yang ada di dalamnya. Nah, sebelum lebih jauh lagi, tadi kan saya sebutkan antara Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter. Ini kan makan amonia ya, makan nitrit. Itu mereka juga membutuhkan oksigen. Siapa yang memberi oksigen? Yaitu organisme autotrof tadi, misalnya alga. Alga itu kan semacam tumbuhan ya. Jadi kalau dia makan nitrat, dia menyerap energi matahari, maka dia juga menghasilkan oksigen. Jadi 4 elemen itu tadi, Nitrosococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter sama alga, spirulina dan semacamnya, dia itu saling membantu. Istilahnya apa ya? Bekerjasama supaya hidup. Gitu. Terus alga ini ya, kalau udah banyak kemudian mengendap di dasar kolam, kalau ikan lelenya lapar, belum dikasih makan, maka ikan lele akan makan alga. Apabila mengendap dan ikan lelenya lapar. Kalau alganya melayang-layang, otomatis ikan lele lebih kesulitan. Kalau ikan lelenya tidak lapar alias terus-menerus kenyang karena pelet, lele juga tidak akan mau makan alga. Seperti itu konsepnya. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih. Oke, gitu aja untuk endingnya. Kita kasih pakan ikan. Alhamdulillah teman-teman, ikannya sehat walafiat. Oke, terima kasih.